Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda. Kalau Jabar 50 juta. Saya kemarin ketemu sama gubernur Kalimantan Timur. Saya bilang, gubernur Kaltim penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun, Pak. Artinya, masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua, lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar. Sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Sebenarnya orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan Kang, jangan. Nggak kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya. Dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja. Benar. Sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita kalau ngomong fair. Cukup. Kalau ngomong fair, cukup. artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa. Cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta, Pak. Setuju Kang. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya. 1 juta kepala keluarga, kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, Ya. jadi 5 juta kali 5 triliun. hanya 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Cukup. Kemarin tuh waktu ngobrol-ngobrol, Iya. saya bilang pembandingnya adalah Jawa Timur itu APBD-nya 28 triliun. Penduduknya 10 kali lebih banyak daripada Kalimantan Timur. Ini APBD-nya ya bedanya 24 triliun pada waktu yang kemarin. Tapi penduduknya cuma 4 juta. Jadi logikanya seharusnya bisa. Dan ini yang sebenarnya Pak Rudi ini yang pengennya dorong ke situ. Iya, artinya kan ini mah logika dasar. Iya, betul. memang kita ingin orang kita kreatif, Iya. gitu kan. Orang kita ini inovatif, visioner. Di Provinsi Jawa Barat penduduknya lebih dari 50 juta, alokasi pembiayaannya hanya 29 triliun. Itulah Indonesia. Tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube Kerah Putih. Jadi, kalau Kang Deddy Mulyadi ini jadi gubernur Jakarta, beliau sesumbar uang Jakarta itu cukup untuk menggaji setiap rumah yang ada di Jakarta. Wah, enak banget nih. Warga Jakarta tiap bulannya bisa menerima 10 juta per kakak. Karena anggaran Jakarta itu sangat besar. Kota metropolitan Jakarta itu sangat besar APBD-nya. Jadi menurut hitung-hitungan KDM, Jakarta itu harusnya bisa memberi 10 juta per kakak dengan anggaran yang sangat besar tersebut. Jadi awalnya ketika KDM ngobrol-ngobrol dengan Gubernur Kaltim, Ferdy Musat, secara hitung-hitungan selain Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur juga sanggup memberikan 5 juta rupiah per kakak. Karena jumlah penduduk mereka sedikit, sedangkan pendapatan daerah mereka dari sumber daya alam seperti tambang, sawit, dan lain-lain itu sangat besar. Kita tahu Kang Deddy Mulyadi ini memang sedang fokus kepada keadilan fiskal, keadilan keuangan atau anggaran. Jadi menurut beliau, terutama di Jawa Barat, proyek-proyek harus jelas. Sehingga nggak ada proyek yang berulang yang hanya menghabiskan anggaran aja. Dari tahun ke tahun proyeknya sama, anggarannya nambah lagi gitu maksudnya. Jadi nggak efektif. Kang Deddy Mulyadi ini mencontoh negara Cina atau Tiongkok yang menjadi besar karena perencanaan pembangunan yang matang, sehingga infrastrukturnya bagus dan investasinya juga bagus. Dan akhirnya rakyatnya juga sejahtera dan bisa menikmati hasil pengelolaan negaranya dengan sangat maksimal. Bahkan lapangan kerja pun terbuka luas. Jika di negara Cina sendiri itu lapangan kerjanya sudah full, pemerintah Cina investasi ke negara-negara lain dengan perjanjian yang membuat warga negara Cina boleh bekerja di negara yang diinvestasi tersebut. Salah satunya di Indonesia ya kan. Banyak pekerja-pekerja Cina yang masuk ke pabrik-pabrik Cina yang ada di Indonesia.
Dan kembali lagi ketika KDM mengatakan bahwa Jakarta punya banyak uang, tapi uangnya dari daerah-daerah. Sebab Jakarta itu adalah kota ekonomi metropolitan yang di sana banyak kantor-kantor pusat dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah. Seperti perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan misalnya atau di Sumatera Barat dan perusahaan-perusahaan lain itu mengeruk sumber daya alam di daerah tapi kantor pusatnya ada di Jakarta. Sehingga pajaknya banyak masuk ke pemerintah DKI Jakarta. Itu yang membuat Jakarta mempunyai APBD yang sangat besar. Dan di sini KDM ingin agar distribusi anggarannya lebih adil sehingga daerah-daerah itu dikeruk sumber daya alamnya, tapi pajaknya harus lebih besar masuk ke daerah tersebut, bukan ke Jakarta, hanya karena kantor pusat perusahaan tersebut ada di Jakarta. Dalam pidatonya di depan anggota DPRD se-Indonesia, KDM mengatakan kenapa beliau berani membuat kebijakan untuk menggaji semua warga DKI Jakarta jika ia jadi gubernur di sana. Tapi beliau tidak bisa melakukan hal tersebut di Jawa Barat. Alasannya karena Jawa Barat mempunyai penduduk yang sangat banyak, tapi pendapatan daerahnya yang masuk dalam anggaran pendapatan daerah tahunan itu tidak sebesar Jakarta, alias sedikit. Itulah mengapa KDM tidak bisa menggaji warga atau penduduk Jawa Barat. Beda ceritanya jika ia menjadi gubernur di DKI Jakarta atau Kalimantan Timur, yang pendapatan daerahnya sangat banyak, tapi penduduknya cenderung lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat. Nah untuk itu maka kita ingin harapan kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang Gubernur Kaltim penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta saya rata-rata satu rumahnya 4 saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda, kalau Jabar 50 juta. Nah, saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Nggak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga negara nggak akan maju sampai kapanpun. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunannya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Saya itu sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat adalah misalnya begini, desa itu berapa sih penduduknya di desa itu? Di desa itu ada potensi apa? Anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas, ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat, fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya. RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Tahun ketiganya
itu anggaran sudah mulai diarahkan bukan untuk itu lagi, untuk kesejahteraan publiknya, jaminan kesehatannya, jaminan pendidikannya, jaminan hari tuanya. Tahun berikutnya harus lagi mengarah pada investasi, di mana uang itu tidak digunakan lagi untuk pembangunan infrastruktur lagi karena udah selesai, digunakan untuk investasi. Investasinya dikelola oleh perbankan daerah, di mana uangnya berputar, dipinjamkan pada lingkungan daerahnya, dan untungnya diperoleh lagi. Ini kan model koperasi zaman dulu sebenarnya, cuman dikelola secara modern. Nah kemudian uang itu berputar, maka dalam jangka panjang daerah tersebut akan memiliki kecukupan fiskal. Kemudian pembangunannya selesai. Terjadi pada negara mana? Pada Tiongkok. Tiongkok itu pembangunannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dilakukan oleh negara dengan waktu cepat, kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya, setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup, kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya, diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi, 2-3 keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia pakai sumber daya punya dia, dan punya fiskal punya dia. Rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi, balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Dan ini harus kembali bahan diskusi. Kenapa? Karena kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? Kang Deddy Mulyadi ini memang belakangan sangat viral karena beliau mengeluarkan statement dan kebijakan-kebijakan yang tidak populer, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan warganya. Salah satu yang kontroversial adalah kebijakan beliau membuat Satgas Anti Premanisme di Jawa Barat, kemudian mengirimkan siswa-siswa nakal ke barak militer. Dan kedepannya selain siswa yang nakal, siswa pria yang gemulai atau kewanita-kewanitaan itu juga akan dikirim ke barak militer. Nah, menurut kalian gimana kebijakan KDM tersebut? Apakah kalian mendukung? Dan apabila kalian itu berada di luar Jawa Barat, apakah kalian berharap kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini juga bisa diterapkan di daerah kalian masing-masing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Provinsi Jabar. Saya sebagai warga Jabar ya ingin memberikan saran terhadap salah satu program kerja Bapak, ya ini adalah pelatihan militer untuk anak nakal. Itu bisa diaplikasikan terhadap suami-suami najkal ya Pak ya. Suami najkal yang bilangnya lembur kantor pada lagi karaoke mangku LC. Suami najkal yang main golep, bukannya main golep malah ngaheurean kedi, ari ke istri pelit ya Pak ya, tapi pas ngetips ke kedi royal teh siga anu boga lapangan ya. Ditambah suami najkal yang suka ngeluh badannya pegalinu tapi pijatnya dipijat plus-plus. Itu mungkin bisa diberikan pelatihan akhlak Pak di barak militer untuk selama-lamanya ya. Ini mengantisipasi adanya ide dari para bunda-bunda untuk menjadikan suami najkalnya sebagai tumbal pesugihan Pak. Ya, mohon didengar sarannya ya. Terima kasih, semoga menjadi perhatian untuk Bapak.